para pengacara gitu deh di kantor gitu, kehidupan para pengacara. Terus mereka tuh kalau mereka lagi in a freeze mode gitu ya, ada kasus yang mereka nggak tahu mau ngapain. Rata-rata mereka tuh bilang gitu ya, I think I need a minute to digest everything. Jadi buat gue gini, mungkin yang nyebelin kalau di settingan pekerjaan adalah lo menghadapi stres, lo dalam fase freeze, tapi lo nggak mengakui sehingga rekan kerja lo nggak tahu lo apa yang terjadi sama lo. Sehingga dari situ gue kembali lagi, emang satu-satunya yang bisa dipegang tuh cuman Tuhan ya. Yes. Bukan manusia. Mau lo udah sealim apapun, mau lo udah jungkat-jungkit 5 kali sehari ditambah sholat sunnah segala macem, udah lo mau tahajud tiap malam, pasti dia akan mengecewakan. Karena dia adalah manusia. Ya. Dari situ gue nggak pernah lagi tuh mengidolakan manusia. Yes, true. Right? Ya, kalau di agama gue kan selalu berulang-ulang dibilang berharap pada manusia ujungnya kecewa. Hari ini nggak kedengeran karena ada noise reductor. Oh bagus ya, masuk Pak Eko ya. By the way sebelum gue lanjutin lagi, kok lu pakai mic, gue nggak pakai mic, baik-baik aja nih. Nah mungkin kak, nah gue nggak. Kenapa sih lu banyak pertanyaan yang membuat gue tuh nggak tahu? Kan kita ini sama-sama belajar. Lu pikir gue teknisi speaker? Udah hadir dia pagi-pagi. This is so early. Jam 7 pagi. Nggak kelihatan setujanya, masa? Ini. Aku lagi tempelin stiker-stiker gitu, nanti pengen aku hias pakai stiker-stiker di sini. Oh ya? Udah pada daftar? Good morning, Weni. Halo, aku sudah daftar. Yeay. Hazelnut latte. Pagi dari Tangsel. Pagi. Flu ya, Kak? Iya nih. Hai, selamat pagi. Good morning. Di tap-tap layarnya untuk kemudian nanti bisa di-share juga ke temen-temennya yang juga suka nonton. Aina Craft, good morning from Cimbeluit. Halo Cimbeluit. Iya, kayaknya ya lagi flu ya. Enggak telat kok. Selamat pagi. Bentar ya. Oke. Jam 7. Dikit lagi Dave akan join sama kita. Kak, agak gelap. Masa sih gelap? Tuh, masa gelap segini? Terang kan? Gini? Terang? Sudah cukup terang atau terlalu gelap atau gimana? Kalau aku sih ngerasa ini udah pas sebenarnya. Kalau mau ditambah lagi, terang banget ini. Nggak suka. Ini aja ya. Segini oke? Nah, segini udah oke. Pakai mic atau enggak? Enggak, aku nggak pakai mic. Selamat pagi pematang siantar. Halo. Warnanya lebih warm, makanya dibilang lebih gelap. Oh gitu. Ya, Iwet sakit. Iya nih, aku sakit. Halo Banyuwangi, halo Tegal. Selamat pagi semua. Aduh. Ya. Mana nih Dave?
Ini pakai akun apa sih? Pakai akun duet kan? Iya. Sebentar. Yang hosting siapa ya sebenarnya ya? Gue mulai lupa. Kamu bener kok. Bener kan ya? Iya. Heeh. Oh, lo pakai mikrofon? Kan katanya mau coba. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ngana sakit. Heeh. Iya. Mau dilempar ceban. Cetiau. 1 juta ya. Ceban udah nggak dapat apa-apa ya, Yang? Dapat masih. Biskuit Dapat. masih bisa dapat 5. Apa? Biskuit masih bisa dapat 5. Yogurt stick masih bisa dapat 3. Gitu. Cimori dapat berapa? Cimori yogurt stick dapat 3. Kalau yogurt bites dapat 1. Masih kembalian 2.000. Oh, kalau beli Cimori yogurt stick 3 mah nggak kenyang ponakan gue. Ya, jangan ponakan lo. 5. Tinggi ya biaya hidup di Bintaro ya. Semakin tinggi badannya, semakin tinggi biaya hidupnya. Kemarin tuh gue ngomong sama siapa ya, gue bilang anaknya dia tuh SMP gitu, terus perempuan, terus gue bilang gini, tahan-tahan ya, dikit lagi makannya akan menggila tuh, terus dia bilang, enggak kayaknya enggak deh, anak gue nggak makan, tunggu aja saatnya akan tiba, gue bilang gitu. Ya kan anak-anak umur segitu kan kayak nggak bisa berhenti makan ya, Boy. Iya, makan. Apaan sih gitu? Kalau istilahnya dulu Sofina Vita tuh bottomless pit gitu. Jadi kayak ibarat gelas tuh nggak ada dasarnya gitu. Diisi nggak penuh-penuh. Iya bener gitu. Selamat pagi, geng duet. Ada yang bertanya saya sudah pakai sunscreen mau kemana? Rencananya abis ini mau jalan pagi di komplek. Gue lupa bilang sama lo, yang punya toko kacamata lo itu temennya temen gue di Yayasan Jantung, Mbak Cynthia. Yang punya namanya siapa? Cynthia? Bukan. Ya nggak tahu, kok lu nanya ke gue, kan dia temen lu. Nama tokonya apa? BB Gift for You. Iya, BB Gift for You itu ternyata temennya Mbak Cynthia dari Yayasan Jantung Indonesia. Oh, salam ya buat Mbak Cynthia. Iya, dia bilang gini, aku dikirimin loh sama temen aku, screen capture kamu lagi siaran, gitu katanya. Ya ampun, lu tuh suka makan soft cookies gak sih? Biasa aja. Gue tuh punya hobi baru, gadoin soft cookies tapi tahan-tahan seminggu sekali aja. Kenapa? Soft cookiesnya Pipil Tin. Enak loh, Web. Oh iya, gue belum pernah coba tuh. 30 apa 45 ribu gitu. Satu piece. Satu piece dan gede segini. Oh, lu beli? Enak. Enak. Jadi gue kemarin pas pergi nonton film perang, gue pikir aduh gue butuh hiburan nih ya, manis-manis nih ya. Gue beli itu, it's so good, very nice. Lu nonton film perang apa? Nih, masih ada tuh di bioskop. Tadinya kan gue pengen ngajakin ponakan gue nonton Pengepungan di Bukit Duri. Ponakan gue udah nonton. Oh, terus? Emma udah nonton sama teman-temannya. Terus gue tanya kan, kayak apa filmnya? Bagus gitu. Terus dia menceritakan lah filmnya itu. Jadi filmnya itu mengenai trauma kaum minoritas. Ya. 98 ya. Ceritanya terinspirasi oleh kejadian kerusuhan 98, tapi settingnya di tahun 2045 atau berapa gitu. Iya, tapi dari point of view sekarang katanya gitu. Filmnya bagus banget, yang main Morgan Oy. Terus gue bilang gini, oh aku kenal tuh Morgan Oy, tetap kan. Omara juga main di situ. Oh iya, Omara Estegal. Terus 98 apa 2007? Kok 2007? Enggak. Setting waktunya itu fiktif. Oh. Setting waktunya fiktif, tapi inspirasinya dari kejadian 98.
Oke, jadi kata Emma filmnya bagus. Itu the moral of the story itu mengajarkan dia sebagai anak perempuan untuk lebih memandang dunia dari cara yang berbeda ya. Jadi bagus katanya, bagus banget gitu filmnya. Oh ya wes lah, jadi gue nggak jadi nonton sama mereka, gue nonton sama teman-teman gue. Nah ya, gue tonton film yang mereka, yang ponakan gue gak akan doyan, yaitu film perang, Warfare. Oh, terus? Warfare ini kisah nyata, Wet. Oh, terus? Jadi dibuat berdasarkan memori para serdadu yang ikut perang tersebut. Oh, terus? At the end of the movie ada potongan gambar di mana soldier aslinya datang ke set. Oh, terus? Tapi ini bukan film yang untuk semua jenis umur kayaknya ya. Ada beberapa bagian tuh very gory banget. Oh, terus? Kayak tukang parkir loh. Nanggepin salah. Nggak nanggepin salah. Gitu. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Gitu. Jadi bagus, tapi it's a very good movie. Kayaknya tuh kita nggak dikasih jeda napas gitu. Kayaknya tuh klimaksnya tuh gitu, kayak naik roller coaster. Oh, Nonton film itu ya, gue berpikir ini. Jadi gini, ada satu apa tuh namanya ya, komandan batalion lah sebutnya ya, ketua kompi, kan itu serdadu, komandan kompi, itu kan serdadu ya, Web ya. They are a soldier in war, right? Pasti kan mereka udah dapat tempaan dan latihan, ya dong. ya. Tapi pada saat momen bahaya, momen kritis di mana regunya itu ada peristiwa berjalan tidak sesuai rencana, regunya itu dibom, terus rencananya buyar, terus mereka terkepung. Digambarkan di film tersebut, ketua kompinya itu freeze. Freeze tuh maksudnya gimana? Dia kayak trigger, dia nggak tahu mau ngapain, mematung gitu, Wet. Terus? Dia kayak linglung gitu, kayak don't know what to do. Dono Kasino Indro. Ih. Dia kayak, what to do nih gitu, freeze gitu. Dia kayak linglung. Anak buahnya juga menangkap tuh, kenapa nih komandan gue gitu ya. Terus ketika bala bantuan datang, grup bantuan datang, dia ngomong tuh sama ketua grup bantuan itu, dia bilang gini, I think you need to take the lead because I'm so effed up gitu. Nah, gue tuh pulang mikir itu gini, memang nggak semua ya, Web, nggak semua orang itu can manage stress very well, can take stress, can work under pressure. Ya, kalau ini bukan cuma under pressure, tapi hyphen stress gitu. Ya kan? Ketika ada peristiwa di luar rencana yang memantik rasa stres lo, gak semua orang lo bisa keep their calm dan tetap mengambil keputusan yang nalar. Iya apa enggak? Setuju. Ya? Setuju. Yang kedua, orang yang sudah terlatih, sudah terbiasa work under stress aja, kadang-kadang kalau tingkat stresnya begitu besar, dia bisa freeze dan nggak tahu mau ngapain loh. Dan itu tuh menurut gue lumrah. Ya. Bukan lumrah, maksudnya understandable ketika itu terjadi as a human being gitu. Lah itu aja serdadu, Beb. Serdadu loh. Terus selesai nonton film itu, gue ngobrol kan sama teman-teman gue yang ikut nonton. Terus dia bilang gini, aduh gue tuh kayaknya kalau jadi komandannya gue tuh akan melakukan hal yang sama loh. Kalau kompi gue dibom, terus buyar berantakan, gue kayaknya bukan cuman kaku, don't know what to do, gue kayaknya udah jadi patung kali. Terus ada satu yang bilang, kalau gue sih masih bisa mengambil keputusan tuh. See? Different, right? Siapa yang bisa ngambil keputusan? Dedi, Doni, kayaknya yang gitu tuh Bobo sama gue. Oh, lu kemarin nonton jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5 sore gitu.
Oh, relax juga ya? Ini pas weekend, pas Oh, weekend. Gue pikir pas kemarin hari kerja. Enggak, bukan kemarin. Oh, kirain. Gue lagi acting wanita karir. Oh, gitu. Judulnya adalah Warfare, guys. Warfare, ya. Dan menurut lo lumrah ya? Untuk tetap bisa bekerja atau bisa mengambil keputusan, sorry, gue ralat. Menurut lo lumrah ya? Untuk orang tidak bisa mengambil keputusan dalam keadaan stres. Iya, tergantung tingkat stresnya menurut gue. Iya, gue ngomongin in general stres lah. Tapi stresnya kita di sini asumsinya heavy stress lah ya. Iya, heavy stress. Stres biasa. Iya. Karena kan konteksnya film perang tadi kan. Iya. Menurut gue sih lumrah loh. Dalam arti gini, karena kan heavy stress gitu, kalau lu belum pernah mengalami heavy stress, pasti you don't know what to do. Dan biasanya rata-rata heavy stress itu kan peristiwa sesuatu yang emang belum pernah terjadi di dalam diri lo, sehingga lo kaget. Contoh ya, contoh. Waktu mami gue meninggal, ya, dia kan udah koma 3 bulan sebenarnya, Web, di rumah sakit. Ya. Jadi kan sebetulnya ini backstory sedikit. Sebenarnya kan kita sebagai keluarga tuh di bulan kedua itu udah dikasih kode-kode sama dokter kalau ini tuh cuman hidup dari mesin. Ya. Kita harus udah mempersiapkan diri, ya kan? Jadi kan sebetulnya kita punya 3 bulan sebetulnya untuk mempersiapkan diri. Tapi tetap aja ya, when the time comes ketika mami gue meninggal, yang ada di gue lagi kerja, yang ada di situ itu om gue. Om gue ini kan usianya udah 2 kali lipat dari gue Pada saat itu. Pengalaman hidupnya udah jauh lebih banyak. Ya. Udah banyak peristiwa terjadi dalam hidup dia. Waktu mami gue meninggal, itu stres dong. Bisa kita bilang itu adalah heavy stress. Stres. Dia frozen, Web. Dia nggak tahu mau ngapain, dia kabur dari rumah sakit. Kabur. Iya, dia jalan keluar rumah sakit, terus ya udah jalan kaki aja, nggak tahu kemana. Sehingga rumah sakit harus nelfon gue lagi di radio tuh, terus bilang kalau nyokap bapak udah nggak ada keluarga yang nemenin. Gue gini, lah kan om gue di situ. Pas gue ke situ, gue cari om gue nggak ada, gue teleponin nggak ada, ya udah gue urus surat, urus kamar, urus pemandian. Begitu semua udah selesai, baru om gue datang. Terus gue gini, kemana pap? Kan gue manggil dia papa tua. Kemana papa tua? Papa tua jalan kaki, papa tua nggak tahu mau ngapain. Stres. Iya. Jadi maksud aku kadang ada beberapa momen in a very high stress event gitu, di mana kita tuh freeze gitu. Kan respons kan gitu kan, fight, flight, freeze. Ada loh freeze. Benar. Setuju, betul. Jadi artinya itu adalah sesuatu yang sangat lumrah ya. Dan sangat manusiawi sekali kalau ternyata ketika lo stres, respon lo adalah either lo freeze atau lo flight, alias lo kabur gitu ya. Bukan sesuatu yang ya itu sangat manusiawi lah ya. Bertanya lagi, emang lu belum pernah ada terjebak dalam situasi serupa? Menurut lo? Belum kayaknya ya. Masa belum? Udah ya. Dan kayaknya lu fight ya? Gue fight. Makanya pertanyaan gue berikutnya adalah gini. Kalau lo menghadapi atau menemukan orang yang ternyata responnya terhadap stres adalah dia freeze atau dia flight alias kabur, sebaiknya gimana? Konteksnya adalah di dunia pekerjaan. What do you think? Kayaknya apa tadi konteksnya dalam dunia pekerjaan dia dalam dunia pekerjaan dia kabur.
Iya, dia kabur atau dia freeze, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dead aja gitu udah. Nah, kan sebetulnya sama kayak Serdadu di film Warfare itu, ketua kompinya. Ya kan, dia nggak tahu mau ngapain, dia masuk ke dalam kamar, dia nggak tahu mau ngapain, sehingga anak buahnya ngelihat itu, dan anak buahnya harus ada yang step up to the plate yang mengambil peran tersebut, karena ini pasukan tetap harus dipimpin. Ya, Ya kan, kan demikian juga dengan pekerjaan kan. betul. Kalau ada seseorang karena heavy stress, dia freeze, kan ada yang bilang tadi katanya fight or freeze, fight or freeze. Flight atau freeze. Fight or flight, mekanismenya freeze. Dia freeze, terpaku, terdiam, nggak tahu mau ngapain. Harus ada seseorang yang mengambil alih perannya nggak sih? Itu betul. Itu betul. Jadi berarti harus diapain kalau kayak gitu? Nggak. Orang yang lagi freeze-nya maksudnya. Kalau I don't know ya, coba ini diskusi ya. Kalau menurut aku dia harus dikasih waktu ya untuk mencerna. Karena rata-rata orang yang freeze itu kan karena kaget, dia memproses informasi apa yang terjadi tidak secepat mereka yang bisa langsung fight back. Atau bisa mengambil keputusan, ini terlalu bahaya, gue harus cabut. Jadi dia butuh waktu untuk memproses, Wan. Balik lagi ya. Ini gini. Kenapa gue nanya gini? Soalnya gini. Ketika lo sudah masuk dalam dunia pekerjaan, terus kemudian stres adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari menurut gue. Gitu ya. Terus kemudian kadar stres kan macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Dan ketika misalnya stresnya berat, ternyata responnya manusia bermacam-macam. Ada yang flight, ada yang fight, ada yang freeze gitu. Nah, pertanyaan gue gini, dalam dunia pekerjaan yang produktivitas itu adalah nomor satu. Ketika misalnya dia flight atau dia kabur atau dia freeze, itu kan akhirnya akan menghambat produktivitas. Apakah itu kerja tim atau result dan sebagainya. Nah, yang terjadi kebanyakan adalah banyak orang atau leader yang kemudian ketika mendapatkan timnya freeze atau flight, marah. Ya, dianggap bahwa tidak bertanggung jawab, dianggap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, dianggap tidak produktif. Nah, sementara in the other hand, sebenarnya itu sangat manusiawi sekali. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Memang menurut lo apa yang harus dilakukan dalam settingan tersebut? Oke, gue jawab ya. Kalau dari jawaban gue adalah, you have no option to freeze and flight. Gue udah bisa nebak sih kalau itu jawaban lo. Iya. Kan balik lagi settingnya pekerjaan, Mali. Clear as the sunrise. As clear as every morning sunrise kalau gitu ya. Loud and clear as the cock of the rooster. Yes. In the morning. Yes. Bening as Yunisyara's skin. Ya. Or in your case, loud and clear as suara ngaji dari masjid sebelah unit apartemen. Yang hari ini nggak kedengeran karena ada noise reductor. Oh bagus ya, masuk Pak Eko ya. By the way sebelum gue lanjutin lagi, kok lu pakai mic, gue nggak pakai mic, baik-baik aja nih. Nah mungkin kak, nah gue nggak. Kenapa sih lu banyak pertanyaan yang membuat gue tuh nggak tahu? Kan kita ini sama-sama belajar. Lu pikir gue teknisi speaker? Kemarin tuh ada yang bilang gini, geng duet, kayaknya settingan kan dua handphone kita berbeda nih. Kamu pakai Samsung, saya pakai iPhone. Kata ada satu settingan di handphone kamu yang beda sama aku, yang yang speakernya tuh lebih keluar outputnya di lo, sehingga kalau berdua pakai speaker, lo harus pakai ini. Coba mau dicoba nggak? Apa tuh? Kamu coba pakai speaker nggak pakai beginian? Oh sebentar ya. Harus nih sekarang ya, bentar ya. Nggak apa-apa ya, kita tes ya. Masalahnya cuma happen kalau Iwet pakai mic tapi nggak pakai earphone. Nah, itu betul. Pertanyaan saya adalah, kalau dia jadi host, apakah masalah serupa hadir kembali?
Excuse me, I burp. Dicoba dulu, kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya. Belum dinyalain. Aduh, jadi buang waktu. Aduh, maaf. Bunyi nggak? Suara lu bagus. Tapi gaung. Gaung. Jadi gimana nih? Gak usah ya? Nggak apa-apa, cuma lu pasang headset. Aduh, repot banget. Gue mesti pakai headset terus. Oke, gue pakai headset. Kita tes. Kayak gimana sih kedengeran suara gue? Kedengeran? Kalau ternyata Kalau dari sini, gaung nggak? enggak. Hah? Enggak. Enggak? Enggak. Atau kedeketan kali ya? Iya, jadi output suara lo. Oh, ya udah. Kalau gitu gini deh, gue siarannya dari sini. Segini. Gua ngobrol sama Gempak dong berarti. Gimana? Kalau segini nggak gaung kan? Enggak. Tapi suara gue clear kan? Suara gue gaung. Jadi gue harus pakai earphone nih ya. Nggak apa-apa. Gini. Tes. Tuh. Ya. Sih? Ya. Sih? Nggak masalah siapa yang jadi host. Iya, masalahnya adalah gue tetap harus pakai earphone. Oh. Apapun yang terjadi. Iya. Ya udah, oke. Lanjut. Nah, Bagus kok lu pakai begini kayak pakai subeng. Subeng hadir. Ntar gue cari yang gold deh ya. Bikin kolaborasi kali sama Tulola ya. Jadi kayak ada tiba-tiba berkembang gitu di sini di kuping gue. Jangan Tulola dong, merek lebih puyeng. Mau nggak lu gue kenalin? Apa tuh? Apa tuh? Ruang Gelap Jiwa. Oh iya, Ruang Gelap Jiwa. Aduh. Mereknya aja udah puyeng tuh. Ruang Gelap Jiwa. Udah punya gue satu. Rantai begini. Wih, bener. Lanjut. Jadi gimana menurut lo? Tadi kita lagi membahas kalau di dalam pekerjaan ada yang freeze. Aku nggak tahu ya, tapi satu yang aku pelajari web dari film-film yang gue tonton, salah satunya kembali ke film Warfare itu ya. Ketika sang leader lagi dalam fase freeze, dia kaget menghadapi situasi stres. Yang terpuji dari yang dilakukan sang leader adalah dia mengakui apa yang dia rasakan, web. Dia ngomong ke leader berikutnya. Dia bilang gini, gue lagi in a state of shock. I cannot lead my team. I need you to lead everyone. Terus gue juga suka nonton film Suit. Suit itu dia para pengacara gitu deh. Di kantor gitu, kehidupan para pengacara. Terus mereka tuh kalau mereka lagi in a freeze mode gitu ya, ada kasus yang mereka nggak tahu mau ngapain. Rata-rata mereka tuh bilang gitu ya, I think I need a minute to digest everything. Jadi buat gue gini, mungkin yang nyebelin kalau di settingan pekerjaan adalah lo menghadapi stres, lo dalam fase freeze, tapi lo nggak mengakui sehingga rekan kerja lo nggak tahu lo apa yang terjadi sama lo. Gitu. Jadi the least we can do kalau kita adalah korbannya, kita lagi in the state of freeze gitu. Lu ngomong sama teman-teman lo supaya ada yang bisa bantuin dan backup lo, iya gak sih? Oke, gue setuju di part itu. Jadi artinya gini ya, maksud gue gini, flight and freeze itu adalah sesuatu mekanisme yang sangat manusiawi, gitu ya. Itu nomor satu. Itu harus kita pahami sama-sama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan ketika lo menghadapi stres yang sangat berat di dalam dunia pekerjaan, sementara tuntutannya adalah lo harus tetap perform, ya kan? Maka nomor satu yang harus dilakukan adalah lo bilang dulu, wait, gue harus break dulu sebentar untuk gue bisa mencerna ini. Gitu ya. Cuma lo harus batasi breaknya, pause-nya, freeze-nya mau berapa lama. Bukan yang tiba-tiba lo freeze selama-lamanya. Oh iya. Iya kan? Karena balik lagi, ini kan dunia pekerjaan. Atau mungkin juga bisa dibilang dalam hidup juga harus seperti itu. Jadi
lo ngomong dulu, give me time untuk bisa mencerna ini dan kemudian mencari solusinya, gitu ya. Apalagi kalau lo adalah seorang leader, ya. Baik lo leader maupun anak buah, nomor satu adalah lo acknowledge dulu, oke, gue stres nih, oke, gue nggak tahu gue mesti ngapain, but I will be back. I need time, but I will be back with the solution dan juga resolution. Lah, kok resolution? Iya kan? Jadi kayak gitu. Tadi kan ada yang bilang gini, tapi ada orang yang nggak mau dibantuin, Kak. Gini, kembali ke contoh tadi gitu ya. Setelah lu mengakui, I'm in a state of shock, gue perlu waktu untuk mencerna. Kan opsinya ada dua ya, Web. Gini, kalau masalahnya urgent gitu, ya udah, you take a moment to step back, lu biarkan orang lain handle the situation. Ketika lu balik lagi, lu harus bisa terima bahwa masalahnya udah jalan nih. Udah jalan dan sudah ada beberapa langkah yang diambil. Ngerti nggak lo? Karena kan ada beberapa situasi di mana gini, gue lagi ini state of shock nih, gue lagi freeze. Gue nggak bisa ngambil keputusan. Terus lu gini, jangan ambil keputusan apa-apa ya, jangan ambil keputusan apa-apa ya, tunggu sampai gue mencerna. Ada beberapa situasi di mana kita nggak bisa menunggu, iya apa nggak? Betul. Kayak contoh di film perang tadi, nggak bisa menunggu, Bo. Ini nasib hidup halayak orang gitu. Iya. Nah, ketika you step back, lu juga harus berbesar hati mempersilahkan orang lain untuk try to deal with the situation. Yang nyebelin adalah lu udah freeze, lu bilang gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue perlu waktu untuk mencerna. Orang lain step in, mencoba melakukan sesuatu, terus ketika lu sudah selesai mencerna, lu balik, nggak gitu harusnya. Lu absen kemarin. Menurut gue itu nggak fair. Iya. Ya. Tapi ya balik lagi ya. Itu teorinya yang bisa kita omongin seperti ini. Karena ketika nanti sudah menjalaninya, ada di dalam situasi tersebut, menurut gue kembali lagi adalah pakai hati nurani lo. Yes. Cuma gue tidak setuju kalau kemudian flight or freeze ini kemudian dijadikan sebagai alasan atau pembenaran. Gitu. Maksud gue, again, dunia pekerjaan itu kan yang bahasan kita kemarin ya, performatif. Kalau lo sampai seperti itu dalam dunia pekerjaan, maka lo akan bisa mengurangi nilai performa lo. Satu poin yang juga menarik yang gue ingin tekankan adalah kita harus jujur mengakui fase apa yang kita alami sebetulnya, Wet. Are you in a fighting phase? Are you in a flight phase? Or are you in a freeze phase when dealing with stressful situation gitu? Karena kan yang tahu diri kita tuh cuman kita loh. Orang tuh kan nggak tahu. Dan dalam dinamika berhubungan, orang tuh males loh nebak-nebak. Betul. Namanya nebak-nebak. Kalau tebak-tebak bisa salah, bisa benar. Iya. Bagus kalau benar. Lah kalau salah. Iya. Ada satu quote-nya Oprah yang Bobo sering ulang-ulang ya. Kalau misalnya gue gini, aduh I don't know what to do. Gitu. Si Bobo bilang gini, well, like what Oprah said, if you don't know what to do, don't do anything. Itu kan sebetulnya freeze ya. Betul. Iya kan? If you don't know what to do kan lo lagi freeze. Don't do anything. Iya. Nih, gue sebenarnya pingin share gini. Gue sebenarnya adalah tipe orang yang kalau gue lagi stres berat, itu gue freeze dulu. Jadi gue selalu bilang gitu bahwa give me time, I need to think. Gitu ya, give me time, I need to think, tapi gue tahu bahwa nggak bisa lama-lama. Maksimal gue itu freeze 1 hari. Tapi freeze-nya bukan gue bener kayak matung ya. Either gue akan menyendiri, either gue akan kayak jalan kaki, either gue akan olahraga seharian. Sampai gue dapat, karena kadang-kadang ya, dalam keadaan stres itu, lo nggak punya clear mind. Sehingga lo tidak bisa berpikir.
gitu. Tapi gue belum pernah menghadapi stres yang benar-benar nggak bisa. Lo nggak punya kesempatan untuk freeze. Lo harus ngerjain ini sekarang juga. Karena kalau udah kayak gitu, oke, pernah sih. Yang gue lakukan adalah gue hanya merespon saja. Tapi nggak pakai strategi. Makanya gue sebenarnya sebel banget tuh kalau ada sesuatu yang dadakan masuk. Karena gue nggak bisa mengolah dengan baik. Ya, paham. Ini harusnya kayak apa sih? Ini harusnya gimana sih? Dan biasanya kalau udah kayak gitu gue nyesel. Harusnya nggak gini tadi, gitu. True, sebenarnya gue juga. Gue tuh juga tipe orang yang perlu waktu dalam mencerna sesuatu. Gitu. Tadi gue mau bilang apa ya? Dan jadi gini, ini nyambungnya tuh gini loh teman-teman. Cile teman-teman, nyambungnya gini loh geng duet. Kan kayak banyak dari kita yang situasi hidupnya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Betul. Whatever the scenario is, right? Iya. Gelombang PHK, gelombang ekonomi, dinamika kehidupan, whatever you call it. If you don't know what to do and you're not doing anything, you are in a freeze mode, it's okay. Take your time menurut gue. If you don't know what to do, don't do anything. Daripada lo melakukan sesuatu, tetapi akhirnya jadi salah langkah. Just maybe you need time to digest what's happening. It's okay gitu. The only free thing in the world that is given to us every day is time. Given loh kata gue. Karena kan itu dikasih sama yang Tuhan, sama yang Maha Kuasa. Ya kan? Jadi nikmati the privilege of having time. Di luar dari waktu harus beli. Kalau waktu kita kan nggak harus beli. Lu dapat gratis setiap pagi, begitu bangun pagi lu dapat waktu. Give yourself the luxury of time to digest everything. If you don't know what to do, don't do anything. Kemarin gue juga nonton sebuah film, bukan kemarin-kemarin, beberapa hari lalu, yang nyambung. Ini film India. Berangkat dari kisah nyata. Judulnya The Diplomat. Oke. Terus? Ceritanya secara singkat adalah film ini tuh mengisahkan perjalanan perempuan India yang di-scam sama laki-laki Pakistan. Dia ketemu jatuh cinta di Malaysia gitu ya dengan laki-laki Pakistan. Ternyata laki-laki Pakistan ini tuh lagi fishing. Dia bilang katanya si perempuan ini punya anak, anaknya sakit. Dia bilang gini, oh gue bantu, kita kawin di tempat gue di Pakistan. Kita bisa pengobatan naturopati untuk mengobati sakitnya anak lo. Pergilah si perempuan ke Pakistan. Sampai di Pakistan, Bo. Ya, of course, teman-teman tahu lah ya situasinya seperti apa. Sampai di Pakistan, begitu nyampe, dia dikasih obat bius, jadi dia agak nggak bisa melawan. Nyampe di Pakistan, ini laki punya istri banyak, Beb. Wow. Dan semacam Walid. Yes, dan kehidupannya di sana, perempuan tuh harus pakai cadar, bla 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 bla. Beda banget 180 derajat dari gambaran laki-laki yang dia temui di Malaysia itu. Dia dipukulin, Wet. Oh no. Dipaksa menikah. Nah, kan fight, flight, freeze. Hal pertama yang terjadi pasti apa? Freeze lah, Bo. Lo kebayang, Bo? Lu flew in a totally different time zone. Dalam zona kehidupan, lu disekap di kamar, lu dipaksa harus melayani orang yang lu gak suka, lu digebugin sampai nangisnya tuh udah gak ada air mata. Ya pasti dia freeze, dia berhari-hari tuh freeze gitu. Dia baru setelah beberapa hari dia berusaha mencoba fighting back gitu. Dia berusaha kabur, gak bisa. Terus dia berusaha mikir, gue lakukan. Gue nonton itu tuh di Netflix. Gue nonton itu tuh, ya that's it ya gitu. Memang kadang gak setiap momen dalam kehidupan problem tuh kita instantly tahu harus ngapain. Iya, itu gue setuju.
gue setuju. Dan kadang-kadang emang butuh waktu untuk bisa menganalisa dan kemudian juga membuat kesimpulan serta memutuskan untuk harus melakukan apa. Ya. Gitu. Dan maksud aku tuh itu a good reminder for me gitu ya, untuk kita nih kaum urban yang merasa bahwa waktu itu udah bukan sesuatu yang luxurious dan juga privilege yang kita punyai. Pengennya serba buru-buru kan. Iya. Sementara nggak selalu ternyata kita mampu ya mencerna apa yang terjadi dalam keterburu-buruan. Betul, betul. Tadi yang nanya filmnya judulnya apa adalah The Diplomat. Itu tayangnya di Netflix. Gitu. By the way, lo tahu Walid? Enggak. Penyanyi. Tadi lo iya. Sekarang lo enggak. Biar cepet, penyanyi. Bukan. Lagi jadi bahan omongan itu. Wahid. Jadi dia series. Series adanya di bukan Netflix apa ya, WeTV atau apa gitu. Gue lupa. Tapi lagi happening banget. Terus ada yang nanya, Dave kenapa ya nggak tahu yang viral-viral? Di View, adanya di View. Cerita tentang dia apa sih itu namanya nyebutnya kehidupan di pesantren. Iya, yang ternyata si Walid ini ketua atau apalah gitu kehidupan pesantren, aliran sesat tapi ya oknum. Terus kemudian dia itu memperistri santri-santrinya tanpa mereka sadar, tapi sekte sesat gitu, sehingga istrinya jadi banyak banget. Ini tapi berarti rekaan. Nah, menariknya adalah ternyata jadi banyak yang mitu. Terungkap jadinya, makanya kemudian jadi viral. I see. Jadi begitu itu tayang, dibahas orang, terus tiba-tiba semua pada kayak, itu salah ya? Aku ngalamin itu. Mulailah bermunculan. Gitu. Oke. Memang that's the beauty of art ya Iwet ya. Menurut aku two things yang ingin gue sampaikan. 3 deh. 1 yang pertama, iya gue tuh kayak kurang update ya untuk yang viral-viral. 2, I think that's the beauty, the majesticity of art gitu. Kadang-kadang life imitates art or art imitates life. Kadang-kadang it works in a very beautiful synchronicity gitu. Kadang tuh kita nggak punya kuasa untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dari mulut secara gamblang. Kita menyampaikannya dari seni, ya apa nggak? Setuju. Karena kan memang art itu adalah sebuah ungkapan perasaan yang paling jujur. Dan biasanya rekaan atau rupaan dari seniman yang berhasil adalah memang yang dia jujur sekali dengan dirinya. Gitu. Adalah memang ini nggak generalisasi ya, ini tidak generalisasi, tapi ini adalah sebuah ajakan. Gue mau ngomong mengenai hal yang menurut gue sensitif. Ini mengenai agama. Kalau gue di umur sekarang, gue udah bisa mulai membedakan religion and spirituality. Jadi orang yang punya agama itu beda dengan orang yang punya kedekatan memupuk dia punya spiritualitas gitu. Nah buat aku rata-rata komentar netizen plus 62 yang beredar seliweran itu yang kayaknya kan masih bersembunyi di balik agama ya Iwet ya. Dan kayaknya udah boleh tuh kita sama-sama belajar membedakan kedua hal tersebut. Kemarin kayaknya menanggapi hal ini, let me just finish this one sentence. Seorang psikolog, gue lupa lagi, harusnya gue copy link, gue kirim ke grup WhatsApp ya. Perempuan, aduh kayaknya she sound very smart. Berhijab warna pink kalau nggak salah di kontennya itu, dia bilang katanya berhenti menjual agama, dia bilang gitu. Hasil riset penelitian saya,
laki-laki, ini risetnya mengenai laki-laki ya, laki-laki yang melakukan pelecehan terhadap perempuan itu laki-laki beragama. Jadi it's two different thing gitu. Terus kan diskusinya ramai tuh di kolom komentar. Kan kalau baca kayak gitu kolom komentar paling seru ya, Nek. Dia bilang gitu. No wonder Indonesia sebagai negara religius, korupsi, pokoknya penyelewengan yang minus-minus tuh juga gede gitu. Jadi gue gini, that's true ya. That's so true. Gue punya say tentang ini. Jadi kalau menurut gue gini, I agree with you bahwa harus dibedakan antara religious atau religion dengan spirituality. Oke, itu gue setuju. Tapi kalau di agama gue aja, gue nggak tahu ya di agama lo. Untuk nyampe ke tahap spirituality itu adalah tahapan tertinggi, Bo. Karena yang paling bawah kan syariat tuh. Syariat itu adalah lo benar-benar hanya menjalankan yang syarat-syaratnya aja. Kewajiban-kewajibannya aja. Gitu. Dari syariat baru kemudian naik ada marifat apa segala macam sampai paling tinggi itu apa gitu. Gitu. Itu ada sampai situ. Nah, masalahnya adalah yang syariat ini biasanya begitu dia hakikat tarekat gitu, marifat terakhir ya, marifat kalau nggak salah gue. Yang syariat ini udah merasa paling ketika dia sudah berhasil melaksanakan semua syarat yang diwajibkan. Ya kan? Nah, disitulah kemudian kesoiyean terjadi. I'm sorry my language. Pardon my language. Tapi iya kan, jadi soiye gitu. Gitu ya. Jadi, dari situ tuh gue merhatiin gitu. Oh iya ya, ini memang masih syariat semua nih. Nutup, baca, sholat gitu ya. Sementara kalau yang udah level lebih tinggi, ibaratnya nih, yang syariatnya itu udah lewat semua. Dia udah lebih tinggi lagi daripada ilmunya. Nah, lanjut. Tapi, ada satu nih, yang kemudian gue pelajarin. Dulu, gue ada momen di mana gue melihat bahwa yang syariat itu hebat banget. Gila! Ini orang paling alim sedunia. Luar biasa banget gitu ya. Ya. Dia udah melakukan semua puasa ini itu segala macam bla 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 bla. Pada satu titik tiba-tiba gue menemukan kekecewaan sama orang-orang ini. Kalau dia menjalankan semua ajaran agama, kok dia gini ya? Kalau dia menjalankan semua syarat yang diperintahkan, kok dia begitu ya? Kok dia ngejar dunianya sampai segitunya, sampai bela-belain? Terus, kemana ilmu agama yang dia lakukan selama ini? Lalu, gue kemudian kembali kepada sebuah, nyebutnya apa ya, aturankah atau apa gitu. Bahwa manusia itu sumber kekecewaan. Manusia itu gudangnya salah. Manusia itu ya do not rely on human. Walaupun dia adalah guru agama loh. Sehingga dari situ gue kembali lagi. Emang satu-satunya yang bisa dipegang tuh cuman Tuhan ya. Yes. Bukan manusia. Mau lo udah sealim apapun, mau lo udah jungkat-jungkit 5 kali sehari ditambah sholat sunnah segala macam, udah lo mau tahajud tiap malam, pasti dia akan mengecewakan. Karena dia adalah manusia. Ya. Dari situ gue nggak pernah lagi tuh mengidolakan manusia. Yes, true. Right? Ya, kalau di agama gue kan selalu berulang-ulang dibilang berharap pada manusia ujungnya kecewa. Memang iya, berharap sama manusia ujungnya kecewa. Tadi kan ada yang bilang gini, harusnya bahasnya sama Abu Marlo. True, nanti kita banking ya. Tapi gue ingat apa yang Abu Marlo sampaikan mengenai agama. Kan dia juga bilang, nyambung apa yang lo bilang. Agama itu adalah jembatan untuk bisa nyampe ke spirituality. So, imagining what you said adalah mereka yang so iye itu kita yang so iye itu mungkin baru di jembatan belum nyampe tujuan, tapi kita merasa
kita udah paling banget. Benar. Terus tadi Benar. ada geng duet yang bilang, yang komentar gini, yang salah itu orangnya bukan agamanya. Ember. Iya kan balik lagi. Iya, kita nggak, we are not dishing bad about religion. Enggak. Don't Enggak. get me wrong and don't Enggak. get defensive. Enggak. Gitu. Cuma We're not talking about religion, we're talking about people. Enggak. Iya, dan ya balik lagi tadi, manusianya itu yang kemudian ya balik lagi, iya gue tahu deh, sholat lu udah paling lengkap, gue tahu deh, lu puasanya udah paling bener gitu. Mm-mm. Tapi ketika dia sudah mencapai spirituality, hal-hal tersebut tidak akan dia ucapkan lagi. Iya. Iya. Hal-hal tersebut tidak akan dia pamerkan lagi. Mm-mm. Hal-hal tersebut akan dia simpan karena itu adalah hubungannya dia sama yang di atas, adanya di sini. Bukan di sini, bukan di sini. Ya nggak sih? Iya, true. Kemarin gue terpapar tuh dengan satu konten, rupanya itu ada fase-fasenya tuh, fase 1, 2, 3, 4 gitu di dalam kehidupan tuh. Fase 1 tuh rupanya yang kalau gue salah gue harus dalami lebih dalam lagi. Masih validasi, masih pembuktian, itu masih di luar tuh. Itu. Makanya terus kemudian jadi gitu bawaannya pingin dakwah setiap hari. Pingin sekedar mengingatkan tiap hari. Ya kan? Gue dulu pernah nanya sama guru ngaji gue. Tadi kan ada tingkatannya tuh syariat, tarikat, apa gitu ya. Terus gue tanya, jadi tarikat tuh apa sebenarnya? Hakikat tuh apa? Marifat tuh apa? Guru ngaji gue cuma ngomong gini, saya nggak akan kasih penjelasan. Saya nggak akan kasih definisi, karena itu harus dijalanin. Dan setiap orang punya definisinya masing-masing. Terus gue jadi sadar, gue bilang gini, oh pantesan nggak dikasih definisi. Karena setiap langkah lo dalam hidup itu dengan segala cobaan, dengan segala anugerah, dengan segala ini, segala itu, yang kemudian membawa lo sampai di atas. Gitu. Terus gue cuman gini, oh ya, saya paham sekarang. Dia bilang gini, ibaratnya kayak kamu lagi jalan di sungai di tengah hutan. Jalan di sungai di tengah hutan tuh kan pakai kapal gitu, ntar ada riak ombak, ada tiba-tiba binatang muncul, tiba-tiba hujan. Tapi kan lo harus tetap jalan terus kan di situ. Sampai lo nyampe ujungnya muaranya, entah itu laut, entah itu apa gitu. Terus gue mau komentar gini, ada yang bilang gitu di kolom komentar, nggak salah loh untuk saling mengingatkan. Betul, gue setuju, nggak salah untuk saling mengingatkan. Tapi kita tuh kan hanya nyaman diingetin sama siapa sih, Wet? Sama orang yang kita mau denger. Yes, kita tuh mau denger dengan orang yang kayak apa sih? Orang yang kita kenal. Kalau lo nggak kenal nggak usah ngingetin, it's okay. Tersinggung nggak lo kalau diingetin sama orang yang nggak dikenal? Gue kayak, lo siapa gitu, kenapa? Apa yang lo tahu mengenai hidup gue, mengenai salib yang gue pikul, ya nggak sih? Contoh gitu ya. Ini teman-teman, I'm okay ya. Gue tuh udah pernah kejadian ini dalam hidup gue. Jadi gue, ini bukan pertama kali it happened to me. Jadi gue nggak ada sakit hati. Cuman karena topiknya nyambung, gue mau ceritain. Gue kan suka jalan ke mall sama dua ponakan gue. Konteks. Ya. Satu ponakan gue laki-laki, satu ponakan gue perempuan. Yang laki-laki kan tingginya 187 ya. Jadi dari belakang dia nggak kelihatan kayak anak-anak, Iwet. Iya. Gue masuk ke toko baju kemarin di sebuah mall. Terus biasa dia lagi bercanda-bercanda. Gue sama yang laki lagi bercanda-bercanda gitu, ngelihat celana. Kalau ini buat aku bagus nggak? Bagus, tapi kan kamu baru beli gitu. Terus dia gini, gue gini, udah jangan belanja. Terus dia gini, enggak belanja. Terus dia sambil gitu-gitu gue, terus dia peluk gue dari belakang. Ya. Terus gue nengok, gue gini, iya, anak pinter. Gue belai nih pipinya, anak pinter. Gue gitu, begitu. Terus gue nengok sebelah sini. There's this couple ngeliatin gue ya, Pak Sutri gitu ya, dengan tampilan keagamaannya gitu ya. Dia melihat
bahasa tubuh yang terjadi itu, buang ludah loh. Bohong. Di toko. Iya, gue kaget Di toko. Gue kaget, Di mall. Iya, gue kaget. Oh my God. I'm okay. Gue kaget, gue gini, kenapa ya gue itu? Ha-ha. Kenapa ya? Tapi terus gue bisa memproses. Oh, mungkin dia pikir gue dengan berondong gue nih, gue lagi memamerkan you know gitu. Jadi gue bisa Yeah. memahami gitu. Oke, gue ngerti gitu. Dan it's okay gitu. Jadi gue nengok aja. Terus gue jalan ke Ethan. Si Ethan gini, kenapa Pi? Nggak apa-apa. Udah yuk kita keluar. Gue ngalah aja gitu. Jadi, tapi buat aku gitu, karena itu fasad kan Iwet. Iya. Itu fasad. Iya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Iya. Itu fasad gitu. Iya. Setuju. Gue sih cuman mau nyolek aja gitu. Memang kita nggak boleh terlalu cepat ngelihat tuh dari window display di luar aja gitu. Mm-mm. Konteksnya kita nggak pernah tahu. Mm-mm. Bener, tapi balik lagi ya Dev. Ya, akhirnya kita yang lebih waras harus memahami gitu ya, bahwa oh ya emang masih segitu aja, masih di permukaan semuanya gitu. Belum sampai dalam, belum sampai masuk terlalu paham gitu. Oh. Gitu. By the way ya, sedikit cerita aja, even gue ketika mau menyampaikan kritik ke Dave tuh gue mikir dulu loh. Padahal udah sekenal itu. Nah, Iya nggak sih? iya. Masa sih Nek, Iya. lu masih mikir? Ya iyalah, maksud gue kayak gimana ya cara menyampaikannya supaya lebih halus, nggak tersinggung. Menurut gue itu penting loh. Nah, Even to the closest friends you have, you still need to think. ya, mungkin karena perjalanan jembatan lu udah agak jauhan dikit. Mungkin. Jadi kalau boleh tuh ya jadi kode. Di mana bro? Masih di jembatan, Beb. Baru ujung jembatan, Beb. Belum nyampe ke tengah. Ya ampun. 700.000, sementara tinggal 6 menit lagi kita siaran. Target 1 juta masih berlaku. Cici Denis gini, kapalan lo aku ngetap terus. Lu tuh gila ya Wet ya. Sekarang isi DM gue itu adalah geng duet yang cuman ngerekam. Dia kegiatannya lagi ngetap, lagi cuci piring sambil ngetap. Lu kebayang bawa repotnya? Dia lagi cuci piring sambil ngetap gitu tuh repot loh. Di kereta dia sambil ngetap. Bo, sutra lainang. Tapi kan kita akhirnya bisa 5.000 loh views-nya. Aduh, Nanti malam sakit gue. kamu datang nggak ke fashion show-nya Eddie Betty? Nah, soal itu. Gue Kayaknya coba lihat kondisi gue ya. Gue lihat Kalau kondisi gue. kalau sakit jangan deh. Iya. Tadi malam badan gue agak anget soalnya. Oh, soalnya the reason why I ask adalah kan siang ini gue ada janji meeting sama lo ya. Iya, jam 1. Gue mau balikin kain, kan gue pinjam kain lu buat nge-MC. Sama gue mau bawa kaos kaki lo, kado dari geng duet. Oh iya. Sama coklat dari Paris. Ntar gue makan lagi loh. Oh wow. Dari Ada coklat dari Paris. Ntar gue bawa meeting Oke. ya. Siap. Berarti nanti gue bawain lo tumbler ya. Makasih. Seneng nggak? Seneng dong. Warnanya pink. Tumbler kado giveaway-nya Luna ya kan? Iya. Ada logonya LM, jangan dikelet ya. Thank you banget. Warnanya pinknya salem, semu-semu. Walau nggak datang dan nggak diundang, aku punya nomor dia. Apa mau anduknya juga? Gue ada anduk. Ternyata dia lebih semangat kalau anduk. Dia lebih senang barang rumah tangga. Gue tuh mau bilang gini, itu kan
rekan-rekan selebriti Indonesia tanah air tuh pada bikin konten unboxing cindera mata yang dibagikan. Adil dong, masa cuman kawinan Luna sama Maya aja yang lu unboxing? Luna Maya, bukan Luna sama Maya. Iya, Luna sama Maxim aja yang lu unboxing. Luna sama kawinan yang lain juga unboxing dong. Siapa kawinan siapa? Ya, setiap kawinan yang lu pergiin berarti kalau lu terima. Oh. Komentar, lu tuh suka bacain komentar gak sih? Lumayan. Kenapa emangnya? Enggak, itu komentar orang-orang di video-video unboxing itu gini. Yang adil dong kak, kalau pergi ke kawinan yang lain juga unboxing gitu. Terus gue bacain komentarnya. Ya ini kan juga dia bikin unboxing karena Luna Mayanya lu kenal ya Beb. Kalau dia kawin Anto sama Wati ya dia nggak unboxing karena lu nggak akan nonton mungkin. Yang, wah kok guest violation? Oke, kok harus suruh remove Dave Hendrik? Halo? Kenapa ya? Masih ada loh. Udah 1 juta likes. Udah disuruh remove Dave Hendrik. Kita close aja kalau gitu. Mungkin karena Luna sama Maya ya. Luna sama Maxim. Kalau Luna sama Maya, dia lagi orangnya. Iya benar. Pas deh, udah sejam. Bener, udah 1 juta juga. Lo pakai baju apa ntar siang? Oh. Baju biasa lah, Mbak. Orang cuma Oh. Oh ya udah kalau gitu. Oke deh, makasih banyak ya buat hari ini. Makasih ya geng duet untuk tap-tapnya. TikTok, Iya. kalau ada kesalahan, komplainnya ke Iwet ya. Wah. Kan violation karena kita berbuat salah. Kalau ada kesalahan, komplain ya. Iya. TikTok, Allah aja memaafkan. Masa lo nggak memaafkan? Gila kali lo. Bye.